Puji Tuhan semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, apapun keadaan yang saat ini kita sedang hadapi, pergumulan permasalahan yang sedang kita gumuli, ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, saya percaya sesuai dengan janji firman Tuhan tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan persiapkan hati kita, jiwa kita, seluruh hidup kita. Kita mau datang kepada Tuhan, membawa setiap sembah dan ucapan syukur kita. Kami bersyukur hari ini Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih dan kemurahan-Mu selalu baru setiap kami. Seperti rusa yang haus, begitupun jiwa kami mau datang membawa seluruh penyembahan dan ucapan syukur kami kepada Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku datang, hatiku datang menunggu-Mu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hati kami datang, hatiku datang menunggu-Mu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi
bersyukur dan kami rindu tinggal dalam dekapan-Mu. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, katakan ya Allah, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus Tuhan, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Nyatakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong kami, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah Tuhan sumber pengharapanku, Engkau Tuhan sumber pengharapan kami, Engkaulah Tuhan penolong kami, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami bersyukur, jiwa kami bersyukur, jiwa kami memuji nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau gembala kami yang baik Tuhan. Kau senantiasa menuntun kami ke padang yang berumput hijau. Engkaulah sumber kekuatan kami. Kadamu dan tongkat-Mu itulah yang melindungi kami. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji, dan kami bangga punya Tuhan yang besar seperti Engkau. Ku sembah Bapa mulia, sembuhkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah Bapa mulia,
Kembali kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, sebab Engkau baik dan sungguh baik dalam hidup kami. Di saat kami tidak mampu, di saat kami tidak berdaya menghadapi kenyataan hidup ini, ada kekuatan ilahi yang bekerja dan menolong kami, sehingga kami bisa melewati hari-hari yang ada di dalam kekuatan dan anugerah daripada Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan bagian daripada firman-Mu, menolong kami, menolong dan mengurapi hamba-Mu, sehingga setiap kebenaran firman yang akan hamba sampaikan, biarlah itu dapat membangun iman, pengharapan dan percaya kami kepada Tuhan. Kami semakin kuat lagi di dalam Engkau. Roh Kudus, mari Engkau menuntun kami, ambil alih seluruh waktu pemberitaan ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa dan selalu berharap bahwa saudara baik-baik saja. Kapan dan dimanapun saudara berada, apapun yang sedang saudara alami, mari kita sama-sama memastikan bahwa kita akan dimampukan oleh Tuhan. Kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bisa bertahan, untuk bisa melewati setiap situasi yang ada. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama dari sebuah tema, sabar dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan. Mungkin saudara bisa bertanya, sampai kapan saya harus bersabar? Sementara persoalan pergumulan ini selalu datang silih berganti dalam hidup saya, dalam keluarga saya, dalam setiap apa yang sedang saya alami. Bapak Ibu Saudara, jika itu ada merupakan pertanyaan dalam hidupmu, jangan pernah lupa bahwasanya Allah di dalam Kristus Yesus, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sabar dalam kesesakan. Roma 12 ayat yang ke-12 berbicara seperti ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, terlebih banyak orang suka bersukacita, mengucap syukur tatkala dia mendapatkan berkat, tatkala dia mengalami keberhasilan, tatkala segala usaha dan pekerjaannya mengalami pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Akan tetapi, ketika apa yang diharapkan jauh daripada apa yang dirindukan terjadi, maka disitulah ujian terberat dalam hidup ini. Apakah kita masih tetap untuk mempercayai bahwa Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang sama, yang pernah menolong bangsa Israel, yang pernah memberi mereka kekuatan, yang pernah memberi mereka jalan keluar ketika mereka mengalami jalan-jalan yang buntu. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, bersukacita dalam keadaan baik-baik saja, bersukacita dalam keadaan aman-aman saja, bersukacita dalam keadaan semuanya terpenuhi, itu hal yang wajar-wajar saja. Akan tetapi ketika tekanan hidup mulai menghimpit, persoalan datang silih berganti, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh,
Bahkan mungkin hutang piutang yang selalu mengejar kita dalam perjalanan hidup ini. Masihkah kita bisa bersuka cita? Masihkah kita tetap bisa berkata, aku bangga punya Allah seperti Engkau di dalam Kristus Yesus? Tapi dengar baik, kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus jauh sebelumnya memperingatkan kepada jemaat yang ada di Roma, bahwa mereka harus tetap bersuka cita apapun keadaannya, apapun kondisinya. Karena itu akan memberi mereka kemampuan, karena sukacita itu akan membuat mereka tetap melihat dan mempercayai bahwa Allah yang mereka sembah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan mereka. Demikian pula itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun kondisi tidak memungkinkan untuk saudara dan saya bersukacita, tetapi baiklah kita mau memaksakan keberadaan kita untuk tetap bisa bersukacita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Allah, dalam Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai 25, atau dalam pasal itu berbicara tentang bagaimana proses kehidupan Rasul Paulus dan Silas. Ketika itu mereka terpenjara bukan karena mereka berbuat salah, bukan karena mereka memberontak terhadap negara, bukan pula mereka melakukan kejahatan, tetapi mereka terpenjara hanya karena memberitakan nama Yesus. Dikatakan Bapak Ibu Saudara bahwa ketika itu mereka dipenjara di bawah tanah, dan penjara yang mereka hadapi ketika itu di mana kaki mereka terpasung, tangan mereka terantai. Sejenak kita berpikir secara logika. Mari sedikit kita mainkan imajinasi kita, bagaimana mereka bisa bersuka cita, bagaimana mereka bisa melompat ke girangan memuji Tuhan ketika itu dalam kondisi tidak mungkin. Rasul Paulus berkata kepada Silas, "Las, ayo kita berdoa. Ayo kita memuji Tuhan." Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, kata yang dipakai ketika itu waktu dikatakan bahwa mereka mau menyanyi memuji Tuhan adalah agaliao. Agaliao itu artinya melompat ke girangan. Bayangkan, pikirkan, simak dengan baik. Mana mungkin mereka dalam kondisi seperti itu mereka bisa melakukan hal yang luar biasa. Yang saya katakan tadi bahwa hal tersebut bukanlah menjadi penghalang bagi saudara dan saya untuk tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itulah sebabnya kunci untuk saudara dan saya tetap bertahan dalam kesesakan, tetap sabar dalam kesesakan, tetaplah bersukacita. Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah dalam pengharapan. Kenapa dalam pengharapan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan? Karena orang yang memiliki pengharapan, artinya dia masih berpikir bahwa di balik setiap persoalan pergumulan yang dia alami, akan ada sesuatu yang Allah siapkan, yang Allah akan kerjakan. Terkadang orang sulit untuk menerima kenyataan yang ada. Padahal sebenarnya proses atau pergumulan hidup itu merupakan batu loncatan supaya kita bisa menikmati mujizat Allah. Hal itu merupakan opportunity di mana kita bisa melihat kekuatan Tuhan, di mana kita bisa melihat kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup ini. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Roma, bersukacitalah dalam pengharapan. Yang namanya pengharapan adalah sesuatu yang belum terjadi, tapi kita percaya, kita berharap bahwa hal itu akan kita nikmati, hal itu akan kita terima. Pengharapan
adalah sesuatu yang ada di depan sana. Ibu saudara, warga kerajaan Allah yang diberkati oleh Tuhan, hari ini apapun kondisi yang saudara sedang alami, mungkin saudara dalam keadaan sakit, saudara tidak berdaya, masih ada satu hal yang bisa saudara kerjakan hari ini. Cobalah untuk tersenyum, cobalah untuk tetap bersukacita. Kenapa demikian? Alkitab menjawab, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Waktu ada kegembiraan, waktu ada sukacita, maka spirit saudara dan saya akan terbangun. Saraf-saraf kita akan mengalami kehidupan yang baru. Tapi coba kalau saudara memblek, waktu sakit dan hanya bisa mengeluh, sakit lagi, sakit lagi. Kapan ada sukacitanya? Sebagai orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan, untuk kita tetap bisa bertahan atau sabar dalam kesesakan, maka sukacita itu harus tetap melekat di dalam hati dan pikiran kita, bahwa melalui sukacita yang Tuhan beri dalam hidup ini, kita akan tegar menghadapi segala sesuatu. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Roma ketika itu, supaya mereka tetap memiliki sukacita dalam pengharapan. Karena memang itu yang menjadi kekuatan bagi mereka. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, supaya kita tetap sabar dalam kesesakan, maka kita harus melatih diri kita, memaksa diri kita untuk bisa menerima kenyataan ini, kenyataan hidup. Apakah itu putus pacar? Apakah itu PHK? Apakah kekurangan-kekurangan yang sedang kita alami? Atau mungkin usaha saudara dan saya yang sedang mengalami penurunan. Bahkan pelayanan yang terkadang membuat kita sepertinya tidak berdaya. Habis akal bagaimana membina, mengarahkan jemaat Tuhan yang ada, supaya mereka semakin lagi mengenal Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, kabar baiknya bagi saudara dan saya, waktu kesabaran itu ada dalam hidupmu dan hidupku. Waktu saudara dan saya merasa tidak mampu, maka Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, mari kita lihat apa yang dicatat di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan-pencobaan yang saudara dan saya alami, pencobaan dan pencobaan yang setiap saudara kita alami, Alkitab mencatat
bahwa itu adalah pencobaan yang biasa. Mengapa biasa? Karena semua orang bisa mengalami. Setiap yang namanya manusia pasti mengalami pencobaan atau proses dalam hidup ini. Tetapi dengar baik, yang membedakan antara kita orang yang percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus adalah bahwa cara pandang kita, cara kita melihat, cara kita menyelesaikan setiap pencobaan atau persoalan hidup, itu yang akan menentukan hasil akhirnya. Waktu kita menyadari bahwa pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan saudara dan saya. Kenapa demikian? Karena Allah senantiasa menopang hidup saudara dan saya. Dia selalu ada bersama dengan saudara dan saya. Dan Alkitab mencatat bahwa ketika kita ada dalam proses itu, ada dalam pergumulan itu, Dia akan memberikan kemampuan dan Dia akan memberikan jalan keluar. Artinya, saudara dan saya tidak pernah berjalan sendiri. Sabar dalam susah sukarmu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan. Mungkin saudara bertanya, sampai kapan saya harus sabar? Menghadapi kenyataan ini, menghadapi istri yang cukup cerewet, menghadapi suami yang tidak bertobat, menghadapi pola daripada anak-anak, bahkan mungkin rekan-rekan sekerja kita. Jangan pernah lupa, di saat kita tidak mampu, disitulah kekuatan kuasa Tuhan akan bekerja, memampukan saudara dan saya. Di saat kita sepertinya ada di dalam satu kungkungan yang tidak ada lagi jalan keluar, Alkitab mencatat Dia akan memberikan jalan keluar kepada setiap kita yang percaya dan berharap kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, tidak serta-merta Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa pencobaan yang mereka alami adalah pencobaan biasa. Padahal ketika itu mereka sedang mengalami penindasan. Mereka sedang mengalami penganiayaan, tapi Rasul Paulus mau berkata bahwa di balik setiap hal yang mereka sedang alami, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Rasul Paulus mau berkata kepada saudara dan saya hari ini, bahwa pencobaan-pencobaan, persoalan-persoalan, sakit penyakit yang kita alami, itu adalah hal yang biasa. Katakan samping kiri kanan saudara, itu biasa. Lalu karena biasa, kita akan terbiasa dengan proses itu. Kita akan tetap menjadi orang-orang yang kuat. Bahkan kita akan keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang dalam perjalanan hidup ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Allah, jangan pernah untuk memberikan kesempatan kepada iblis untuk mengintimidasi hati dan pikiran kita, membuat kita ragu, membuat kita khawatir, membuat kita takut menghadapi kenyataan hidup ini. Bukankah Yesus telah menyelesaikannya bagi saudara dan saya? Perhatikan baik. Kalau nyawanya saja dia tidak mempertahankan, apatah lagi yang menjadi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Sebab Dia Allah Jehovah Jireh yang menyediakan segala sesuatu yang saudara dan saya butuhkan. Dan Dia selalu bekerja tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, warga kerajaan Allah yang diberkati oleh Tuhan, sabar dalam kesesakan. Tema ini kelihatannya ringan, tetapi waktu kita menjalaninya, sepertinya kita ada dalam tekanan. Tetapi saya hanya mau berkata, waktu engkau tetap melekat di dalam Tuhan, waktu engkau tetap mengandalkan Dia, Alkitab mencatat, Dia akan memberikan jalan keluar kepada saudara dan saya. Ibu saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan,
Ibrani 6 ayat yang ke-19. Yang ketiga, kenapa kita harus sabar dalam kesesakan? Karena kita memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sekali lagi, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kebenaran firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa pengharapan kita di dalam Kristus Yesus adalah pengharapan yang tidak pernah sia-sia. Kenapa demikian? Karena ketika kita beriman dan percaya kepadanya, kita sedang menaruhkan harapan kita seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan waktu kita melabuhkan itu di dalam tangan Tuhan, kita tidak akan pernah tergoyahkan. Samping kiri kanan boleh tergoyahkan. Orang lain bisa mengalami resesi. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan pastikan dalam hidup saudara dan saya bahwa setiap hari kita bisa resepsi. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa waktu kita sakit, Dia Allah Jehovah Rafa sanggup menyembuhkan. Waktu kita lemah, Dia akan memberikan kita kekuatan yang baru. Di saat kita tidak berdaya, kekuatan ilahi itu akan memampukan saudara dan saya. Jangan pernah menaruh pengharapan kita kepada apa yang kita miliki, kepada siapa yang kita anggap orang paling hebat yang bisa menolong saudara dan saya, atau kepada harta yang sedang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Karena semuanya itu bisa sirna. Orang-orang yang kita bisa andalkan sewaktu-waktu bisa lenyap dari dunia ini. Harta yang saudara dan saya miliki sewaktu-waktu bisa hilang dari genggaman saudara dan saya. Tetapi satu pribadi yang tidak akan pernah hilang dan yang tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya, yaitu Kristus Yesus sebagai sumber pengharapan kita yang selalu ada bagi saudara dan saya. Itulah sebabnya waktu kita menjadi orang-orang yang sabar dalam kesesakan, yang sabar menghadapi situasi di sekitar kita, yang sabar menghadapi kenyataan hidup ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang tetap bersukacita. Kenapa demikian? Karena kita punya pengharapan yang pasti di dalam Kristus Yesus. Kenapa demikian? Karena Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita di saat kita tidak berdaya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari siapkan hidup saudara untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya ajak semua jemaat bisa bangkit berdiri bersama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Kami telah mendengarkan bagian daripada firman-Mu, sehingga kami boleh sabar dalam menghadapi setiap kesesakan bahkan persoalan dalam hidup ini. Untuk meneguhkan firman-Mu, kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Kuduskan hamba-Mu, kuduskan piranti yang kami gunakan, roti dan anggur yang ada. Bahkan setiap kami umat-Mu yang akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ketika kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, di sanalah kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami akan mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Kami akan melihat jalan-jalan keluar yang Tuhan berikan dalam hidup kami.
Mari angkat roti di tangan kanan saudara, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, percayakah saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan cawan di tangan kanan saudara sambil mengangkatnya melebihi kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yesus telah melakukan itu. Darahnya telah tercurah untuk menebus saudara dan saya, menyucikan segala dosa dan pelanggaran kita. Percayakah saudara bahwa anggur yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat semua kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami sadar kami tidak mampu menjalani hidup ini. Kami tidak sanggup menghadapi setiap proses yang sedang kami hadapi. Namun kami percaya bahwa kami masih memiliki pengharapan yang pasti di dalam Kristus Yesus. Bahwa firman-Mu berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Dan kami masih memberikan pengharapan, memiliki pengharapan di dalam Engkau. Yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap daripada umat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah ini, lawatan Allah boleh terjadi, yang sakit sembuhkan ya Tuhan, yang lemah kuatkan ya Allah, yang sedang hilang pengharapan biarlah pengharapan yang baru itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan ekonomi mereka, pulihkan kesehatan mereka, pulihkan keluarga mereka, masa depan mereka. Kami tetap percaya sungguh adalah masa depan yang penuh dengan harapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, biarlah perjamuan kudus ini menjadi peringatan bagi kami, supaya kami terus bertindak hati-hati dalam hidup ini. Kami dapat menjalani hidup ini adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, menolong kami ya Roh Kudus. Karena kami sadar, kami lemah, kami tidak berdaya. Terima kasih Bapa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Mari kita tetap bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan melalui kekuatan Roh-Nya yang kudus turun menaungi kehidupanmu mulai dari hari ini kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.